pakai kopiah hitam haram hukumnya. Pemimpin wajib pakai apa? Pemimpin wajib memakai kopiah merah putih. Kita pakai gak? Alhamdulillah. Allah Abah nyuruh kita pakai tongkat. Kita pakai tongkat gak? Pakai. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang melarang pakai peci, tak boleh pakai peci, berarti pakai ultra juga tak boleh. Ini tradisi orang. Boleh, tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang ceramah Aba Aos mengenai penggunaan peci hitam yang menurutnya haram. Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, atau yang akrab disapa Aba Aos, tengah menjadi sorotan setelah ceramahnya soal kopiah viral di media sosial. Dalam ceramahnya, Aba Aos menyampaikan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban moral, sekaligus simbolik untuk mengenakan kopiah merah putih. Menurutnya, simbol tersebut tidak sekedar pelengkap penampilan, melainkan mencerminkan identitas kebangsaan dan nilai spiritual yang harus dijaga. Aba Aos bahkan menyebutkan, bahwa penggunaan kopiah hitam oleh pemimpin memiliki konsekuensi hukum tersendiri dalam sudut pandang spiritual yang ia yakini. Ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut tidak berhenti pada sekedar mengenakan kopiah. Menurutnya, seorang pemimpin juga harus membeli dan memakai kopiah sebagai bentuk kesadaran akan jati diri bangsa, dan nilai spiritual yang melekat di dalamnya. Ceramah Aba Aos itu pun memicu beragam komentar warganet. Tak sedikit yang menilai hal tersebut bukan bagian dari ajaran Islam, namun ada juga yang tak mempersoalkan selama keyakinan itu hanya disampaikan di antara jamaahnya saja. Pakai kopiah hitam, haram hukumnya. Pemimpin wajib pakai apa? Pemimpin wajib memiliki kopiah, pakai kopiah. Gitu, karena di luarnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu. Makanya Garuda Pancasila, di perut Garuda Pancasila ada gambar. Gambar apa? Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut pendapat para ulama, makna kopiah atau peci lebih dari sekedar penutup kepala. Kopiah adalah simbol kesalehan, ketaatan, dan perbaikan akhlak, menunjukkan identitas diri sebagai muslim yang beradab, melambangkan kesederhanaan, dan bagian dari menutup aurat serta mengikuti sunnah, sehingga ibadah menjadi lebih utama dan perilaku menjadi lebih baik. Menutup kepala adalah bagian dari syariat dan cara seorang muslim menunjukkan identitasnya, bukan hanya fikih ibadah, tetapi juga bagian dari perbaikan perilaku sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya berikut ini. Kalau dia dililitkan lalu dipasang kembali, namanya imamah. Kalau dia ditutupkan ke atas, namanya utrah. Utrah ini bukan buat Nabi. Nabi pakai imamah. Lalu orang Saudi Arabia pakai utrah. Utrah itu tradisi saja. Jadi kalau ada orang melarang pakai peci, tak boleh pakai peci, berarti pakai utrah juga tak boleh. Ini tradisi orang Arab. Boleh, tak masalah. Peci ini datangnya dari mana? India yang bawa. Orang India menutup kepala. Kenapa Ustaz pakai peci? Tak ada, senang aja pakai peci. Karena perdebatan yang tidak penting. Masalah sorban dibahas-bahas tuh kan. Sorban, sarung, peci dan sebagainya sudah ada. Sarung itu Masya Allah. Sarung ada zaman Nabi disebut izar. Kenapa ulama kita tidak memperkenalkan izar namanya sarung? Ternyata ulama kita dulu sudah punya misi. Jenius ulama kita itu. Mereka memperkenalkan bahasa Arab dengan bahasa syariat. Bahasa agama. Sarung itu dari bahasa syariat. Bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab standar. Bahasa Arab tinggi. Bahasa Arab syariat. Dari kata syara'an. Sarung ayat syara'an syariatan. Syara'an sarungan. Jadi kalau sudah pakai sarung, artinya siap menyelimuti diri kita dengan syariat. Jadi orang pakai sarung itu lambang ketika dipakai itu siap menunaikan syariat. Makanya dulu orang tuh pakai sarung siap menegakkan syariat. Kalau sudah pakai syariat, bajunya jadi baju takwa, baju koko, baju takwa, walibasu takwa dzalika khair. Menandakan pakaiannya siap menyelimuti dia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa, sudah ada syariat, pakai kopiah. Bukan peci, dulu kopiah. Kopiah itu dari bahasa Arab kopiah. Kopiah itu tunduk, patuh, taat.
Jadi kalau seseorang sudah berselimut syariat, sudah pintar, sudah takwa, jangan sombong, tapi khufyah, merendah, tunduk. Ya, makanya ulama kita tuh pada tawadhu. Ada yang tinggi-tinggi nantangin orang tahlilan, nggak ada. Coba lihat ulama-ulama sepuh kita, masya Allah tunduk, tawadhu, sarungan. Kayak Sahal dulu tuh terkenal sarungan, kayak Ma'ruf sekarang sarungan. Ya, syara'an digunakan pecinya, khufyah, tawadhu, senyumnya, nggak pernah kasar dan sebagainya. Dan yang luar biasa, kalau sudah seperti itu, alas kakinya pakai apa? Khufyah di kepala. Alas kaki pakai apa? Bukan sandal. Dulu bakyak. Bakyak itu singkatan al-baqa wal yakin, disingkat jadi bakyak. Baqa wal yakin. Jadi ketika melangkah bagi yang baqa dan yakin dengan itu, siapa lillahi ta'ala, langkahnya karena Allah, dia tawadhu, syariatnya karena Allah, pakaiannya karena Allah. Ulama-ulama kita di ujung Jawa dan sebagainya menenun batik, batik, huruf ba pakai titik. Itu singkatan dari apa? Turunan dari rumus. Kalau Anda belajar nanti falsafat bahasa, diterapkan ke dalam lughatul Quran, Anda temukan Al-Quran rumusannya di Al-Fatihah. Al-Fatihah rumusannya di Bismillah. Bismillah rumusannya di ba rumusannya di titik nun wal qalami wa ma yasturun. Dari titik itulah kemudian ada nun, dari nun itu kemudian wa ma yasturun, dituliskan garis-garis kehidupan kita. Ba dengan titik jadi singkat jadi batik. Jadi kalau sudah pakai batik, titik rumusan dari himpunan Bismillah. Pakai Bismillah, melangkah karena Allah, jalan dengan Al-Fatihah, rumuskan kehidupannya sampai ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau antum pakai batik bermaksiat, ada yang salah di situ. Pakai baju koko bermaksiat, ada yang salah di situ. Pakai bakiak bermaksiat, ada yang salah di situ. Makanya dulu orang pakai bakiak jarang maksiat. Begitu ganti dengan yang lain, itu muncul keburukan-keburukan. Bukan karena sendalnya, karena perilakunya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran amalannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.